Hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Hopefully you are all fine. Nice to meet you all. I hope you are happy to visit my group. And I hope you can enjoy. Okay guys, are you ready? Now, we will be learning about one, expression of obligation of rules. Two, expression of prohibition. 3. Expression of suggestion. Okay guys, for today we will be learning objectives 1 to identify and use expressions of obligation. 2 to identify and use expressions of prohibition, and 3 to identify and use expressions to give suggestion. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang aturan atau kewajiban, dan yang kedua membahas tentang expression tentang larangan, dan yang ketiga kita akan membahas tentang saran atau himbauan. Okay guys, now dalam kondisi pandemi COVID-19, pastinya kita sering mendengar sebuah berita seperti 1. Aturan atau kewajiban yang harus kita lakukan. 2. Larangan yang tidak boleh kita lakukan. 3. Saran atau himbauan yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Dan selanjutnya adalah anak-anak perhatikan kalimat yang berwarna kuning. Di sini ada in this pandemic situation, we must take care of our health and we must not go outside without wearing masks. Remember, we should wear masks outside. Kalian lihat kalimat yang berwarna kuning. Di sini ada kata must take care, yang berarti harus menjaga. Dan must not go, yang berarti tidak boleh pergi. Dan yang ketiga should wear, yang berarti harus memakai. Okay, students. We must take care of our health, expression of obligation. And we must not go outside, expression for prohibition. And we should wear masks outside, expression for suggestion. Ya, jadi kita akan lihat di sini bahwa must take care itu sebagai kalimat obligation. Must not go itu sebagai prohibition, dan should wear sebagai suggestion. Nah, itulah ungkapan yang kita pelajari hari ini. Jadi kalian perhatikan penjelasan berikut ini ya. Okay, students. When we want to express obligation, prohibition, and suggestion, we use modal verb. Kita untuk membuat kalimat berikut ini tentang aturan, larangan, dan saran, kita harus memakai modal verb. Modal verb itu apa? Modal verb itu adalah kata kerja bantu.
Untuk yang pertama, modal verb pada obligation. Di sini kita bisa memakai must dan have to atau has to yang berarti harus. Modal verb di sini kita memakai have to atau has to. Kalau have to itu digunakan untuk subjek I, you, dan they. Contohnya adalah I have to, you have to. Kemudian untuk yang kedua adalah has to. Subjeknya digunakan untuk he, she, it. Contohnya he has to, she has to. Nah, itu adalah contoh modal verb obligation. Untuk yang kedua, modal verb prohibition yang berarti must not, yang artinya adalah tidak boleh. Dan selanjutnya adalah modal verb pada suggestion. Di sini kita menggunakan should yang artinya seharusnya. Baik anak-anak, kita akan bahas materi hari ini satu persatu. Materi yang pertama yaitu adalah obligation atau rules, yang berarti kewajiban, keharusan, atau aturan. Untuk membuat pattern atau pola kalimatnya adalah harus ada subjek, must atau have to, plus verb one. Di sini untuk must atau have to artinya harus. Kemudian untuk contoh obligation yaitu subjek, must atau have to plus verb one. Subjek plus must atau have to dan verbnya bentuk ke-1. Contoh, we must wear masks in public places. We di sini sebagai subjek, must itu modal, wear itu verb one. Di sini artinya adalah kita harus memakai masker di tempat umum. Kita lihat di sini ada must, harus. Yang kedua, they have to take care of our health. They di sini adalah subjek, have to itu adalah modal, take care verb one. Itu adalah contoh obligation. Nah, untuk materi yang kedua adalah berikutnya prohibition adalah larangan. Pattern atau pola kalimatnya adalah subjek plus must plus not plus verb one. Must not artinya tidak boleh. Sini ya, ditambahkan not. Must di sini harus, tapi kalau menambahkan not di sini artinya tidak boleh. Kemudian contoh prohibition di sini adalah subjek plus must not plus verb one. Contohnya adalah we must not stand less than 1 meter from each other. We di sini sebagai subjek, must not modal plus not, stand itu adalah sebagai verb one. Artinya adalah kita tidak boleh berdiri kurang dari 1 meter. Ini adalah contoh dari prohibition. Kemudian berikutnya adalah suggestion atau saran atau himbauan. Pattern atau pola kalimatnya adalah
subject plus should plus verb 1 itu dalam bentuk positif. Bentuk negatif, subject plus should not plus verb 1. Bentuk negatif itu harus dikenakan atau ditambahkan not. Pada expression suggestion itu ada dua. Yang pertama, saran untuk melakukan menggunakan should atau seharusnya, yang berarti should itu seharusnya. Yang kedua, saran untuk tidak melakukan menggunakan di sini menggunakan should not, yang berarti seharusnya tidak. Kemudian contoh suggestion yang pertama adalah subject plus should plus verb 1. Contohnya adalah remember, we should wear masks outside. We di sini sebagai subjek, should sebagai modal, wear memakai verb 1. Yang berarti ingat, kita seharusnya memakai masker jika keluar. Nah, berikutnya contoh yang kedua yang menggunakan should not. Subject plus should not plus verb 1. Contohnya adalah it is raining out there. You should not go to your friend's house. You sebagai di sini adalah subject, should not sebagai modal plus not go di sini ada plus verb 1. Sekarang sedang hujan di luar, kamu seharusnya tidak pergi ke rumah temanmu. Di sini should not artinya adalah seharusnya tidak. Kemudian, nah itulah pembahasan kita hari ini. Sekarang adalah latihan atau exercises. Buatlah satu kalimat menggunakan kata should dan satu kalimat menggunakan kata must. Kalian tulis di buku tugas, lalu dibaca dan rekaman bacaannya dikirim ke grup English Class. Jangan lupa sebutkan nama dan kelasmu ya. Okay, student, thank you. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.